Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Amma ba'du, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina wa nabiyina Muhammad. فقاله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال أيضا بسم الله الرحمن الرحيم ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا عظمت أمة الدنيا نزيت منها حيبة الإسلام وإذا تركت بالأمر بالمعروف وانهار عن المنكر حرمت بركة الوحي وإذا تسبت أمتي سقطت من عين الله. صدق الله العظيم صدق الله Nabil Karim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sidang Jumat yang berbahagia, kembali kita berserah diri kepada Allah, banyak memuji, menyanjung, menyebut nama Allah, karena Allah subhanahu wa ta'ala telah banyak beri nikmat dalam diri kita, Bapak mulia. Lebih-lebih nikmat iman dan Islam. Pesan Nabi kepada Abu Hurairah: ya Abu Hurairah, pertahankan iman dan Islammu. Walaupun kamu dicincang, walaupun kamu disalib, walaupun kamu dibakar hidup-hidup, pertahankan iman dan Islammu. Sampai kapan dipertahankan ya Nabi? Kata Abu Hurairah: sampai rohmu berpisah dari jasad. Maka hadirin Bapak mulia, pertahankan iman dan Islam kita. Apapun terjadi dalam kehidupan kita, mudah-mudahan kelak nanti di padang mahsyar, dengan rasa syukur kita yang dalam kepada Allah berkat iman dan Islam, Allah golongkan kita kelak nanti di padang mahsyar menjadi hamba-hamba taat, hamba-hamba yang bersyukur kepadanya. Salawat dan salam kita aturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah uswah, teladan dalam kehidupan. Sebaik-baik teladan dalam hidup adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harapan kita Bapak mulia, kelak nanti di padang mahsyar pula Rasul kenal kita selaku umatnya dan diberikan Nabi kita syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Sidang Jumat yang berbahagia, khatib berpesan di atas mimbar ini, tidak lupa dengan khatib sendiri. Mari kita tingkatkan kualitas takwa kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala dengan takwa yang sebenar-benarnya. Mudah-mudahan takwa kita Allah pandang, Allah jadikan kita muslim sejati di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Sidang Jumat yang berbahagia, hidup akan sukses apabila kita amalkan ini agama Allah, yaitu Islam. Hidup ini akan bahagia apabila iman kita sempurna kepada Allah. Dahulu orang-orang terdahulu sukses dikarenakan mereka kuat imannya, dikarenakan mereka kuat mengamalkan agama Allah ini. Siapa mereka? Mereka tak terkenal, bahkan mereka tak tahu, tapi mereka hadirin ditakuti oleh musuh-musuh mereka. Siapa itu? Para sahabat radhiyallahu ajma'in. Umar bin Khattab. Di zaman Umar bin Khattab Islam itu berjaya. Raja Rom, Raja Persia takut kepada Umar bin Khattab dahulu.
Dahulu Islam itu kuat, berjaya. Raja Persia, Raja Romawi memberikan upeti kepada orang Islam di zaman Khalifah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab bukan bergaya berdasi dan berjas, bukan punya pula istana yang megah. Bahkan ketika datang perwakilan Raja Romawi memberikan upeti kepada orang Islam di kala Khalifah Umar bin Khattab memimpin dunia ini, maka apa kata pengawal Raja Romawi, utusan? Mana istana Umar bin Khattab? Tak ada. Bagaimana keadaan Umar bin Khattab? Pakai jasikah dia? Pakai jaskah dia? Ataukah pakai apa? Pakai mahkota di kepalanya? Maka ditunjukkan oleh Abu Hurairah, itulah Umar bin Khattab yang tidur di pelepah kurma. Mana istananya? Itulah pelepah kurma. Maka hadirin sedang Jumat yang berbahagia, maka ketika itu memberikan upeti, mereka bergemetar, ketakutan. Apakah kamu Umar bin Khattab? Betul. Kalaulah Umar bin Khattab, tempel bajunya 12 tempel. Dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Mana satu lagi? Diangkat Umar bin Khattab ketiaknya 12. Maka hadirin tambah gemetar. Inilah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu dahulu. Zaman-zaman yang kenang-kenang dahulu, Bapak mulia, Islam itu berjaya. Bahkan riwayat mengatakan anak-anak Islam dahulu gulinya, kelerennya terbuat dari emas. Karena mereka berjaya, karena iman mereka kuat dan mengkuatkan amalan agama dalam diri mereka. Hari ini Bapak mulia, bagaimana Islam? Runtuh. Mengapa runtuh? Ibarat dahulu Andalusia, Spanyol. Andalusia mengeluarkan para ulama-ulama. Imam Qurtubi, Imam An-Nawawi dari Andalusia, Spanyol. Hari ini bagaimana keadaan Spanyol, Andalusia? Dahulu Bapak mulia berdiri-berdiri, masjid-masjid tegak dan kuat, bahkan ribuan masjid. Hari ini bagaimana Spanyol, Andalusia? Memang berdiri kubah, tapi di atas kubah ada salib, hadirin. Maka dibunuh orang-orang Islam di kala itu. Mengapa? Dicoba oleh Allah Andalusia kemewahan dunia. Nabi bersabda, hadirin Bapak mulia, idza azamat ummatid dunya nujiyat minha haibatul Islam. Apabila umatku sudah mengagungkan perkara dunia, telah mengutamakan perkara dunia, membelakangi perkara akhirat, tak lagi tentu dengan perkara amal agama, hanya dunia saja fikirannya. Idza azamat ummatid dunya nujiyat minha haibatul Islam. Maka Islam itu tidak ada lagi kekuatannya, hancur dan berantakan. Maka apa kata Abu Jar kepada sahabat, kepada murid-muridnya? Kita tahu Bapak mulia bagaimana sejarah Abu Jar. Abu Jar termasuk khadam Nabi. Di mana Nabi, di situ ada Abu Jar. Berapa tahun khadam Nabi Abu Jar? 5 tahun ulama katakan. Kemana Nabi? Abu Jar yang melayani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ilmu hadis, bahkan digelar dia muhaddis. Setelah Abu Hurairah, baru Abu Jar, muhaddis yang terkenal di kala zaman sahabat. Bahkan para tabi'in banyak perawi hadis kepada Abu Jar. Apa kata Abu Jar kepada murid-muridnya? Ya murid-muridku, apabila kalian tidak lagi mengerjakan amal ibadah dan tidak lagi mengajak kepada manusia kepada ketaatan kepada Allah, tidak lagi berma'ruf nahi mungkar, kelak nanti di kalangan-kalangan kalian akan lahirlah pemimpin-pemimpin yang zalim, yang tidak lagi mencintai anak-anakmu, yang tidak lagi menyayangi orang tuamu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi pun bersabda, wa idza tazarakatil amr bil ma'ruf wa nahani 'anil munkar hurimat barakatil wahyi. Apabila umatku, kata Nabi, tidak lagi mengerjakan amar ma'ruf nahi mungkar, maka keberkahan wahyu Allah akan cabut. Di mana-mana ada MTQ, di mana-mana ada TPQ, di mana-mana ada pondok tahfiz. Tapi apabila tidak lagi mengerjakan amar ma'ruf nahi mungkar,
keberkahan wahyu Allah akan cabut Bapak mulia. Hanya sekedar bacaan saja, tapi kefahaman wahyu tidak Allah berikan hadirin. Nah hadirin Bapak mulia yang dirahmati oleh Allah, wa idza tasabbat ummati saqatat min ainillah. Dan apabila umatku saling caci mencaci, saling dengki mendengki, saya yang benar, ang salah. Saya yang benar, kau salah. Apalagi menentukan tanggal puasa ini Bapak mulia. Apabila mengaku tanggal 2 yang benar dan nomor 3 pun tanggal 3 yang benar, inilah mengatakan, Nabi katakan, apabila umatku saling caci mencaci, saling sikut menyikut, saqatat min ainillah. Mengapa doa kita tak makbul? Mengapa doa kita tak diangkat? Ya Allah kuatkan Islam, ya Allah satukan Islam. Karena kita tidak lagi satu sekata Bapak hadirin. Khilafiyah, ikhtilaf jadi pertentangan bagi diri kita. Khilafiyah, berbeda pendapat, jadi kita bertinju, jadi kita bercakap, memutuskan silaturahmi. Nabi katakan, apabila ada ikhtilaf dalam dirimu, dalam umat, apabila ada khilafiyah, berbeda pendapat, jadikanlah itu rahmat, jadikanlah itu kasih sayang hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi katakan, apabila umatku saling caci mencaci, saling mengatakan aku yang benar, kau yang salah, saqatat min ainillah, maka doanya tidak makbul. Allah tidak lagi pandang lagi manusia itu. Nabi katakan, hadirin Bapak mulia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka pandang bagaimana keadaan kita hari ini, sejauh mana kita amalkan agama. Mengapa hari ini Bapak mulia musibah bertubi-tubi? Duribat alaihimuz zillatu aina musuqifu illa bihabli minallah wa habli minan nas wa ba'u bi khadabi minallah wa duribat alaihimul maskana. Kami berikan kehinaan kepada manusia itu. Kami berikan mereka malapetaka dikarenakan mereka telah memutuskan hubungan mereka kepada Allah. Mereka telah memutuskan hubungan mereka kepada manusia. Hina mereka. Dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillahi wa yaqtuluna al-anbiya'a bi ghairi haqq. Dan kami berikan pula malapetaka sehina-hinanya bagi mereka dikarenakan mereka telah mendustakan ayat-ayat kami. Hari ini bagaimana negara kita Bapak hadirin? Bukan hanya saja mendustakan ayat-ayat Allah, tapi hendak menghapuskan ayat-ayat Allah. Makanya hadirin Bapak mulai bagaimana negara kita ini? Tiap tahun datang bala bencana. Coba kita dengar Brunei Darussalam. Pernahkah terjadi gempa di Brunei Darussalam? Pernahkah terjadi malapetaka Brunei Darussalam? Hanya kecilnya negaranya Bapak mulia, tapi pemimpinnya baik. Bawa-bawahannya pemimpinnya yang taat-taat kepada Allah, maka Allah jaga negara itu. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fata'na alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Seandainya sekiranya penduduk negeri bertawakal beriman kepada Allah, Allah akan berkahi dari langit dan dari bumi. Walakin kadzabu fa akhaznahum bima kanu yaksibun. Tetapi kata Allah, kebanyakan manusia telah mendustakan ayat-ayat kami. Kami azab mereka, kami siksa mereka dikarenakan perbuatan mereka sendiri. Dan min abillahi bil haqqi wa yaqtuluna al-anbiya bi ghairi haqq. Dan mereka telah membunuh para nabi. Ulama katakan hadirin, hari ini manusia bukan membunuh nabi, tapi telah mencaci maki nabi, sunnah-sunnah nabi. Bukan hanya saja mencaci sunnah nabi, tapi cucu nabi pun ditangkapi, cucu nabi pun dihinahi, bahkan ditutup telinga ketika cucu nabi berbicara. Maka hadirin Bapak mulia, dzalika bi annahum kanu dzalika bi asaw wa kanu ya'tadun. Sehina-hinanya lah mereka itu. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, bagaimana keadaan kita hari ini? Sejauh mana kita amalkan agama Allah ini? Kalaulah kita amalkan agama Allah ini, Allah akan berikan kita kebahagiaan Bapak hadirin. Maka ulama katakan, sejauh mana manusia amalkan agama Allah,
sejauh itulah kebahagiaan dalam dirinya. Bahkan Allah katakan pula, Bapak mulia, walaupun kamu tidak memperjuangkan agama Allah ini, walaupun kamu tidak mengerjakan amar ma'ruf nahi mungkar ini, wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba wa huwa yud'a ila al-Islam. Orang zalim mengada-adakan agama Allah, telah mengkotak-kati agama Allah, telah mengada-adakan, merusak agama Allah yang agung, yaitu Islam. Walaupun mereka begitu, kata Allah, tapi Islam itu tetap kami jaga. Walaupun orang-orang zalim membencinya. Yuridu liyutfi'u nurullaha biafwahihim wallahu yutimmu nurihi walau karihal kafirun. Dan orang-orang kafir hendak memadamkan nur Allah, tapi Allah tetap jaga nurnya walaupun orang-orang kafir membencinya. Hadirin Bapak mulia, kalaulah kita mencintai agama Allah ini, maka pertahankan dalam diri kita, minimal dalam diri kita. Setelah dalam diri kita mempertahankan ini agama Allah, baru keluarga kita. Kita pandang istri kita pandang anak-anak kita, lebih-lebih anak-anak gadis kita, Bapak hadirin, bagaimana mereka mengamalkan agama Allah ini. Kelak nanti kita akan dipertanggungjawabkan, seorang ayah akan mempertanggungjawabkan bagaimana istrinya, bagaimana anak-anaknya, bagaimana, apakah sudah beramar ma'ruf nahi mungkarkah dia, ataukah sudah diingatkannya perkara agama. Pasti kita akan dipertanggungjawabkan, Bapak hadirin. Maka hadirin, dengan khatib ini Bapak mulia, mari kita koreksi diri kita, bercermin kita, iqra' kitabah, baca diri, baca kitab, kata Allah, maksudnya kata alim ulama, baca diri. Bagaimana diri kita ini, sejauh mana kita amalkan agama Allah. Mengapa aku susah, mengapa rezekiku singkat? Barangkali Bapak mulia kita jauh dari amal agama. Apabila kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, hadis qudsi katakan, barang siapa dia dekat dengan Allah berjalan, maka aku akan berlari dekat dengan dia. Barang siapa sehasta dekat dengan aku, maka aku akan dekat sejengkal dekat dengan dia. Maka sejauh mana dia dekat dengan aku, kata Allah, sejauh itulah ketenangan Allah akan berikan dalam dirinya. Mudah-mudahan hadirin Bapak mulia, khatib yang singkat ini bermanfaat dan kita amalkan dalam kehidupan kita. Innallaha wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh الذي لا نبي بعد أما بعد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا محمد. فقاله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم أنزل هداية في أهلنا وأنزل هداية في قريتنا وأنزل هداية
الهداية في بلدتنا وأنزل الهداية في كل مكان إنك على كل شيء قدير. اللهم اهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهد أولاد المسلمين، اللهم اهد بنات المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واسألوا من فضله يعظكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.